Halo hola pemirsa semua, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di Hangs Channel. Yang dimana channel ini akan membahas kejadian di dunia. Entah itu lucu, unik, aneh, dan yang lainnya. Sebagian dari kalian pasti pernah ngalamin kegelisahan terhadap kejadian atau isu peristiwa yang akan datang yang entah itu akan terjadi atau tidak. Dan berita yang membuat kita gelisah pernah kita alami pada tahun 2010 yang katanya di tahun 2012 akan terjadi bencana dahsyat yang akan membuat semua makhluk hidup termasuk kita manusia yang ada di dunia ini akan musnah atau kita sebut kiamat. Pada saat itu semua orang pun mempercayai bahwa di tahun 2012 akan terjadinya kiamat karena diperkuat dengan ramalan Nyi Roreng pada saat itu. Tapi akankah dua hal ini akan membuat kita gelisah dan atau mungkin akan terjadi di Indonesia di tahun yang mendatang? Sebaiknya kalian nonton sampai habis, skip sewajarnya biar tidak salah paham. Kegelisahan itu mungkin akan kita rasakan lagi di tahun ini. Sebab di tahun ini banyak sekali informasi-informasi menakutkan yang tersebar di media sosial. Dan ini kita sudah ngerangkum beberapa berita menakutkan bagi kita khususnya masyarakat Indonesia. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa buat kalian subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya di pojok kanan bawah. Resesi global. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan kemunculan berita resesi global 2023 yang akan mendatang. Resesi global, sebagian dari kalian pasti bertanya-tanya khususnya buat yang belum tahu apa itu resesi global. Nah, jadi resesi global ini adalah keadaan ekonomi yang berdampak secara global di mana ekonomi tersebut mengalami deselerasi dan penurunan. Menurut International Monetary Fund, bahwa resesi global merupakan keadaan inflasi produk domestik bruto (PDB) dunia berdasarkan indikator ekonomi makro dunia, termasuk populasi pengangguran, arus modal, produksi dalam industri, konsumsi minyak dunia, dan perdagangan saham. Ketika resesi global berlangsung, keadaan negara-negara maju nantinya menghadapi kontraksi yang dalam, dan dampak perekonomian bagi negara-negara berkembang kelak melamban seketika. Perdagangan saham mengalami penurunan dengan cepat. Deputi Gubernur Bank Indonesia, BI, Dodi Budi Waluyo buka suara soal ancaman resesi global yang kemungkinan bakal terjadi pada 2023. Menurutnya, ketidakpastian global yang terjadi akibat perang Rusia vs Ukraina membuat harga komoditas pangan dan energi bisa meningkat di masa depan. Simbolnya dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita bukan menakuti, tetapi bagaimana kita memitigasi karena sekarang semua negara sedang berperang dengan ancaman yang sama, ujarnya saat memberikan kata sambutan di acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP, Sulawesi Tengah, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Dia mengatakan saat ini hampir seluruh bank sentral di berbagai negara, khususnya negara maju, telah menaikkan suku bunga acuan. Apapun risiko yang dihadapi, lanjutnya, para pengambil kebijakan menempatkan pertumbuhan ekonomi yang melambat sebagai prioritas kedua. Dodi menegaskan Bank Indonesia sudah menerima mandat untuk menjaga laju inflasi. Menurutnya, Bank Indonesia akan mencoba mengendalikan inflasi tergantung source atau akar permasalahan yang ada di lapangan. Dia menuturkan strategi pengendalian inflasi di Indonesia bukan semata-mata dengan menaikkan suku bunga. Pasalnya, kata dia, ada berbagai faktor yang mendorong laju inflasi, contohnya pasokan dan distribusi masing-masing komoditas. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Ri Yusuf Kala menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tidak menakut-nakuti masyarakat atas situasi ekonomi tahun depan. Dia mengatakan Indonesia merupakan negara yang luas. Dengan demikian, dia menilai krisis yang terjadi mungkin tidak akan dirasakan oleh semuanya. JK juga mengingatkan Indonesia harus menghadapi semua persoalan yang muncul, tak terkecuali krisis ekonomi, krisis pangan, bahkan krisis energi. Gimana menurut kalian? Semoga saja resesi ini tidak terjadi di negara Indonesia kita ini. Karena pasti kalian udah tahu lah bagaimana dampak bagi kita kalau resesi global ini terjadi.
Selain resesi global, yang juga membuat gelisah tidur tidak nyenyak yakni ramalan Nostradamus. Apa isi ramalan Nostradamus ini? Peramal asal Prancis baru-baru ini juga mengejutkan dunia maya, pasalnya si Nostradamus ini meramalkan bahwa Indonesia akan berperang terhadap Australia di tahun 2037. Sebuah buku yang berjudul Les Prophéties Nostradamus menuliskan ramalan perang Indonesia vs Australia. Buku ini ia terbitkan di tahun 1555. Beberapa waktu terakhir, beberapa tulisan Nostradamus itu terbukti. Misalnya momen meninggalnya Ratu Elizabeth II di tahun 2022. Dalam salah satu ramalannya, ia menyebutkan sebuah perang dahsyat yang akan terjadi antara Indonesia vs Australia. Pada buku tersebut, tertera dalam daftar isi sebuah bab berjudul Perang Indonesia vs Australia. Australia bakal menyerang negara yang ada pelabuhan, jembatan, dan tugu peringatan, demikian kutipan ramalan perang Nostradamus. Indonesia vs Australia berebut supremasi di Laut Hindia. Perselisihan semakin membesar hingga menjadi konflik bersenjata yang diikuti perang besar, sebutnya dalam penjelasan. Hasil perang Indonesia vs Australia, menurut terawangan Nostradamus, sepertinya Indonesia kalah. Prediksi atau ramalan perang antara Indonesia vs Australia membuat khawatir. Mardigu Wowik bahkan membuat ulasan khusus. Dia menyebut tambang emas di perbatasan Timor dan Nusa Tenggara Timur adalah cadangan emas terbesar di dunia yang Indonesia siap mengeksplorasinya. Terkait ramalan perang, disebut bahwa banyak negara adidaya terancam karena kekuatan besar yang dibangun oleh Indonesia. Perkembangan pesat Indonesia membuat emas menjadi dolarnya ASEAN di tahun 2035. Ini yang mengkhawatirkan Australia dan Amerika tentunya. Kuat, fakta pertahanan 4 negara Australia, Inggris, Jepang dan Amerika lah yang di belakang Australia berperang merebut Timor Timur di tahun 2037 tersebut, paparnya. Semoga saja ini hanya strategi yang di pemerintah buat menakuti masyarakat. Dan tidak akan mungkin terjadi. Kalau emang perang ini terjadi tidak kebayang bagaimana sadisnya. Atau mungkin bisa kita lihat dari gambaran peperangan antar dua negara konflik yakni Palestina vs Israel dan juga Ukraina vs Rusia. Semoga juga ramalan si Nostradamus ini meleset. Amin. Nah jadi segini dulu video dari channel ini, semoga menghibur kalian yang lagi rebahan. Dan juga terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir dan no skip-skip. Jangan lupa juga buat kalian subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Like, share ke teman kalian jika kalian suka. Oke, semoga hari kalian menyenangkan. See you next video selanjutnya. Bye.